Been shut down for years. Place was huge in the 80s with the kids. Okay, what is it? It's a security gig. Pada awal film, ditampilkan seorang petugas security yang dengan panik mencoba membuka tutup saluran udara ketika tiba-tiba sesuatu membentur pintu yang telah ia barikade. Segera, ia menyusuri saluran udara itu dan berlari menuju pintu keluar. Sayang, pintu keluar juga sudah terkunci, di mana bersamaan dengan itu sesuatu menyerangnya. Saat siuman, security ini mendapati dirinya terjebak di sebuah perangkap. Lalu, sebuah alat penghancur berbentuk wajah boneka mulai bergerak mendekati wajahnya. Keesokan pagi, seorang pemuda bernama Mike terbangun dari tidurnya. Mike memiliki masalah tidur yang membuatnya selalu bermimpi seolah menelusuri ingatan masa lalunya. Ia hanya tinggal berdua bersama adik perempuannya yang bernama Abby. Guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mike bekerja sebagai petugas security di sebuah mall. Hari itu, Mike melihat seorang pria menyeret seorang anak dengan paksa. Menduga anak itu sedang diculik, maka dengan sigap, Mike mengejar dan menghajar pria itu. Setelah kejadian tersebut, Mike diminta menghadap seorang penasehat karir bernama Steve. Terungkap, pria yang Mike hajar sebenarnya adalah ayah dari anak tadi sendiri. Atas tindakan penyerangan itu, Mike akhirnya dipecat. Steve mengingatkan perilaku buruk Mike yang selalu terjadi di tempat bekerja menyebabkan dirinya tidak dapat lagi merekomendasikan Mike untuk bekerja di perusahaan lain. Namun demikian, Steve masih memiliki satu pekerjaan lagi untuk Mike, yaitu menjadi security shift malam di sebuah tempat. Sayang, sebelum Steve dapat menjelaskan di mana Mike harus bekerja, Mike sudah terlebih dahulu menolak dengan alasan tidak dapat meninggalkan adiknya jika harus bekerja di malam hari. Alhasil, Steve hanya dapat memberikan kartu namanya andai saja Mike berubah pikiran. Mike selanjutnya pulang ke rumah, di mana ternyata selama dia bekerja, Abby dirawat oleh seorang teman bernama Max. Abby tampaknya adalah anak yang tertutup dan sering menghabiskan waktunya untuk melukis di kamar. Abby merasa dirinya memiliki teman hayalan yang selalu bersamanya di dalam kamar. At least I'm real. Malam hari, Mike secara rutin menenggak obat tidur untuk membantunya tidur. Dalam tidurnya, Mike bermimpi tentang masa kecilnya bersama keluarganya di sebuah kegiatan piknik. Kala itu, Mike diminta untuk mengawasi adik laki-lakinya yang bernama Garrett. Tapi akibat perhatian Mike teralihkan oleh sebuah mainan, akhirnya ia terlambat menyadari Garrett diculik oleh seseorang menggunakan mobil. Keesokan hari, Mike dihadapkan dengan sang bibi yang bernama Jen. Jen yang menganggap Mike tidak mampu untuk merawat Abby, bersikeras untuk mengambil alih hak asuhnya. Terlebih diketahui, Abby sering berhalusinasi dengan teman imajinasinya, sedangkan Mike memiliki perilaku buruk dan baru saja dipecat dari pekerjaannya. Mike mengetahui kalau tujuan utama Jen mengambil Abby hanyalah untuk menerima uang tunjangan bulanan dari pemerintah. Jadi satu-satunya cara agar Mike bisa mempertahankan Abby yaitu harus segera mendapat pekerjaan lagi. Tanpa ada pilihan yang tersisa, Mike terpaksa menghubungi Steve dan mengutarakan niatnya untuk bekerja menjadi security di shift malam di tempat yang sebelumnya Steve tawarkan. Steve lantas menjelaskan tempat Mike bekerja merupakan taman bermain yang terkenal di kalangan anak-anak pada tahun 80-an. Hanya saja, taman bermain itu sudah ditutup selama bertahun-tahun. Tempat tersebut tidak dapat dirobohkan lantaran sang pemilik tidak merelakannya. Taman bermain itu sudah beberapa kali dibobol oleh orang tak bertanggung jawab. Jadi tugas Mike
adalah mengawasi monitor CCTV dan mengusir orang yang mencoba masuk. Karena sudah tua, arus listrik di tempat itu menjadi kurang stabil, tetapi memiliki sistem keamanan yang masih berfungsi. Malam itu, Mike akhirnya pergi mendatangi alamat yang Steve berikan untuk melakukan tugas pertamanya. Ia segera menyalakan listrik, di mana terlihatlah kalau taman bermain itu bernama Freddy Fazbear, tempat di mana security di awal film tewas. Seperti yang Steve sampaikan sebelumnya, Mike pun memulai aktivitasnya dengan mengawasi monitor CCTV. Di tengah pengawasannya, Mike melihat sebuah kaset video bertuliskan namanya. Penasaran, Mike memutuskan untuk memutarnya, yang ternyata berisi rekaman pelatihan security taman bermain Freddy. Dijelaskan bahwa pemilik tempat itu telah menciptakan robot animatronik canggih yang dapat berinteraksi dengan para tamu dengan cara yang benar-benar hidup. Setelah menonton video itu, Mike memutuskan untuk melakukan patroli. Ia sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi mainan dan gambar yang sepertinya dibuat oleh anak-anak. Selang beberapa saat, suara benda jatuh yang mengejutkan itu mendorong Mike untuk memeriksa. Saat tirai dibuka, Mike menemukan sejumlah boneka animatronik yang tersimpan di sana. Beberapa jam berlalu tanpa kendala yang berarti, Mike akhirnya tertidur dan mengalami mimpi seperti malam-malam sebelumnya. Tetapi kali ini, mimpi itu berlanjut, di mana 5 orang anak muncul di belakang Mike yang sudah dewasa. Mike mencoba bertanya kepada mereka tentang orang yang menculik Garrett. Alih-alih menjawab, bocah-bocah itu justru langsung melarikan diri. Malang, Mike tersandung ketika berusaha mengejar, menyebabkan dia terbangun dari mimpi tersebut di pagi hari. Begitu Mike kembali ke rumah, Max yang semalaman menemani Abby pun berpamitan pulang. Kemudian di sebuah kafe, Max bersama kakaknya yang bernama Jeff bertemu dengan Jen dan pengacaranya. Di sini terungkap, Jen telah menyewa Max untuk mendapatkan bukti kalau Mike menelantarkan Abby. Namun, Max tidak berhasil mendapat bukti apa-apa. Karena Jen merasa tidak puas, maka Jeff memiliki ide untuk mengacaukan dan menjarah tempat Mike bekerja agar ia kembali dipecat dari pekerjaannya. Mendengar ide brilian itu, Jen langsung menyetujuinya. Sore hari di rumah, Abby memaksa untuk ikut ke tempat Mike bekerja. Tetapi Mike memintanya untuk tinggal bersama Max. Lalu di malam hari, Mike tiba di Teddy Fazbear. Mike yang tertidur di depan monitor CCTV tidak menyadari bahwa boneka animatronik tidak berada di tempatnya lagi. Dalam tidurnya, Mike lagi-lagi mengalami mimpi serupa. Kali ini, Mike hampir berhasil menangkap salah satu anak, seandainya anak itu tidak melukai lengannya. Saat terbangun, Mike mendapati listrik yang kacau, sehingga bergegas mematikan saklar sebelum menyalakannya kembali. Kemudian dari monitor CCTV, Mike melihat seorang polisi yang menekan bel pintu. Setelah pintu dibuka, polisi bernama Vanessa yang sedang berpatroli ini menduga Mike telah tertidur dalam pekerjaannya. Ia juga melihat luka di lengan Mike, membuat Mike heran bagaimana luka di dalam mimpinya tadi bisa terbawa ke dunia nyata. Tanpa mendapat izin, Vanessa langsung masuk untuk mengambil perlengkapan P3K, seolah sangat mengenal tempat ini. Vanessa mengaku sangat menyukai tempat itu saat masih kecil. Vanessa kemudian memberitahu bahwa di tahun 80-an, sejumlah anak dilaporkan hilang di tempat ini, dan itulah alasan mengapa tempat ini ditutup. Sejak saat itu pula, tidak ada security yang bertahan lama bekerja di tempat ini. Security hires, you never last. Selanjutnya, Vanessa mengaktifkan boneka Freddy, Bonnie, Chica, dan Foxy untuk bernyanyi di atas panggung. Tetapi ketika Vanessa mengajak Mike berdansa, tiba-tiba boneka-boneka itu rusak. Keesokan pagi sebelum pergi, Vanessa mengingatkan agar Mike fokus pada pekerjaannya dan dia akan baik-baik saja.
Setelah Mike dan Vanessa pergi, Jeff membobol tempat itu bersama Max dan 2 teman lain. Tanpa mereka ketahui, boneka Bonnie mendadak aktif. Segera, mereka menghancurkan sejumlah barang dan melakukan penjarahan. Di tengah semua itu, rekan Jeff yang bernama Carl melihat gerakan dari sebuah lemari. Didorong oleh rasa penasaran, Carl mencoba untuk memeriksa. Di dalam lemari itu, terdapat sebuah topeng yang mendadak membuka matanya. Ketika dia menoleh ke belakang, ternyata boneka Chica bersama topeng tadi sudah berdiri di belakangnya dan langsung melakukan penyerangan. Menyaksikan Carl dihabisi dengan brutal, sang rekan yang bernama Hank sontak segera kabur dan bersembunyi dalam sebuah ruangan. Naas, di dalam ruangan itu, ternyata boneka Bonnie sudah menunggu dan tanpa ampun melenyapkannya juga. Selang beberapa saat, Jeff melihat Bonnie keluar dari ruangan tadi. Karena itu, tanpa berpikir lagi, Jeff bergegas kabur ke ruang CCTV. Lalu dari monitor, Jeff melihat Chica melepaskan sebuah boneka kecil ke dalam saluran udara. Tak lama setelah itu, boneka tersebut berusaha menjebol ventilasi di ruang CCTV, sehingga Jeff harus menahannya. Saat pintu terbuka dengan sendirinya, dengan rasa takut Jeff memutuskan keluar. Malang, secara mengejutkan Foxy muncul menghabisinya. Sementara itu, Max yang merasa teman-temannya terlalu lama akhirnya mencoba mencari mereka. Di sebuah lorong, Max melihat seorang bocah yang meminta untuk diikuti. Bocah itu terus berlari menuntun Max ke sebuah ruangan di mana rupanya boneka Freddy sudah menunggu. Manakala mendengar suara anak tadi muncul dari dalam Freddy, Max mencoba mendekatinya. Namun, tanpa diduga Freddy langsung melahapnya. Di rumah, Abby tidak sengaja menemukan dokumen pertukaran hak asuh yang belum Mike tanda tangani, menyebabkan dia tahu permasalahan antara Mike dengan bibi mereka. Hanya saja, Abby menegaskan kalau dia membenci bibi mereka tersebut. Namun, pembicaraan mereka terhenti tatkala Vanessa datang untuk memberitahu bahwa ada yang membobol tempat kerja Mike. Vanessa lantas menunjukkan obat tidur milik Mike yang tertinggal di sana. Vanessa mengingatkan bila Mike kecanduan sampai lupa mengunci pintu, maka Mike dianggap telah melakukan kelalaian kriminal. Karena itu, Mike menceritakan perihal Garrett yang diculik saat mereka masih kecil. Jadi obat itu membantunya tidur nyenyak agar dapat mengalami mimpi tentang penculikan tersebut. Mike mengaku perlu mengingat detail kejadian guna menemukan petunjuk mengenai siapa orang yang telah menculik Garrett. Mike juga menceritakan bahwa kini dia hanya tinggal berdua dengan Abby setelah ibu dan ayahnya meninggal. Sore hari ketika hendak berangkat bekerja, Mike berusaha menghubungi Max. Lantaran Max tak kunjung menyahut panggilannya, Mike terpaksa membawa Abby ke tempat dia bekerja. Saat masuk, mereka sangat tersentak mendapati ruangan yang telah berantakan. Setelah menidurkan Abby, Mike mulai membersihkan kekacauan itu tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Begitu selesai, Mike yang kelelahan akhirnya tertidur. Saat itu, Abby dibangunkan oleh suara seorang anak yang memanggil namanya. Abby lalu keluar mengikuti suara itu dan melihat boneka Freddy bangkit mendekatinya. Sementara di dalam tidurnya, Mike bertemu dengan bocah berambut pirang yang sebelumnya juga muncul di mimpinya. Karena yakin anak ini adalah salah satu anak yang hilang di Freddy Fazbear, Mike meminta tolong agar dia memberitahu siapa yang telah menculik Garrett dan berjanji akan memberikan apapun yang dia minta. Anehnya, anak ini langsung menghilang dengan meninggalkan sebuah gambar kelinci. Tepat setelah itu Mike pun terbangun
dan menyadari Abby tidak ada di tempat tidurnya. Ketika melihat Abby dikerumuni oleh boneka Freddy dan teman-temannya, sontak Mike menjadi panik. Tetapi sebaliknya, dengan gembira Abby memperkenalkan boneka-boneka tersebut kepada Mike. Kendati begitu, Mike tetap beranggapan ada seseorang yang mengendalikan boneka-boneka tersebut, jadi mengajak Abby segera pulang. Setelah sampai di rumah, Mike memperhatikan gambar anak-anak yang telah Abby buat. Melihat atribut yang dikenakan oleh anak-anak dalam gambar itu sama dengan yang ada di dalam mimpinya, Mike menyadari teman-teman hayalan Abby adalah anak-anak yang hilang di Freddy Fazbear. Tetapi yang membuatnya heran, mengapa atribut tersebut serupa dengan boneka yang hidup semalam. Karena itu, Mike bertanya kepada Abby perihal boneka-boneka itu. Yang mengejutkan, Abby menyatakan kalau boneka-boneka tersebut dirasuki oleh arwah teman-temannya. Mike kemudian meminta Abby menjelaskan gambar yang ia buat tentang seorang anak yang ada di dalam mobil. Abby menjelaskan ia telah diberitahu oleh bocah berambut pirang bahwa itu adalah momen saat Garrett diculik. Hanya saja menurut Abby, bocah itu tidak pernah menyebutkan siapa si penculik dan hanya membicarakan tentang kelinci kuning. Pada malam harinya, Vanessa sudah berada di Freddy Fazbear sedang menatap gambar kelinci kuning di dinding. Selang beberapa saat, Mike dan Abby tiba di sana. Vanessa tampaknya tidak terkejut melihat boneka-boneka yang hidup karena sudah tahu perihal arwah yang merasukinya. Dikarenakan Abby yang memaksa untuk bermain dengan boneka-boneka tersebut, terpaksa Mike dan Vanessa menemaninya. Ketika mencari taplak meja, Mike penasaran dengan sebuah boneka yang tergeletak di lantai. Namun di waktu yang tepat, Vanessa menghentikannya dan menunjukkan sebuah jebakan tersembunyi di tubuh boneka tersebut. Hal ini membuat Mike bertanya-tanya bagaimana Vanessa mengetahui semua itu dan khawatir Abby menemukan benda lain yang berbahaya di sana. Tetapi Vanessa berkata Mike seharusnya tidak membawa Abby ke tempat itu. Dan Mike menjelaskan kemungkinan Abby bisa menanyakan kepada boneka-boneka tersebut mengenai siapa yang menculik Garrett. Ketika Abby asik bermain dan mencoba memetik gitar milik Bonnie, tiba-tiba beruntung api yang menyembur tadi tidak melukai Abby. Setelah kejadian itu, Vanessa dengan tegas memperingatkan Mike agar tidak lagi membawa Abby ke sana. Keesokan harinya, Mike terpaksa meminta bantuan sang bibi untuk menjaga Abby selagi dia bekerja. Abby yang mengira Mike hendak menyerahkannya kepada bibi mereka tentu saja menjadi marah dan mencoret semua gambar Mike yang telah ia buat. Sore itu Mike kembali ke tempat dia bekerja. Dengan tekad mencari tahu tentang Garrett, Mike pun memaksakan dirinya untuk segera tidur. Namun dalam mimpinya kali ini, Mike melihat semua baik-baik saja. Saat itu, arwah bocah-bocah yang hilang lagi-lagi muncul. Bocah pirang berkata, ini adalah yang Mike inginkan. Mike sebenarnya menghendaki keluarga utuhnya kembali seperti dulu. Jadi, Mike bisa mendapatkan mimpi bahagia tersebut setiap malam dengan syarat Abby harus diserahkan kepada mereka. Sejenak menatap wajah keluarganya, Mike menyetujui persyaratan tersebut. Tetapi setelah teringat akan Abby, Mike menyadari kalau semua itu adalah salah. Sayang, penolakan Mike ini menyebabkan bocah-bocah tersebut mulai menyerangnya. Ketika terbangun, Mike mendapati dirinya sudah berada di perangkap boneka penghancur wajah. Dalam kondisi terjerat, Mike akhirnya berhasil melepas baut penahan, memberinya peluang untuk menyelamatkan diri. Namun di sana, Mike sangat terkejut menemukan tubuh Max dan teman-temannya. Ketakutan, Mike segera berlari menuju pintu keluar yang rupanya terkunci, sedangkan Foxy sudah menunggu di belakangnya. Beruntung di waktu yang tepat, Mike berhasil membuka pintu. Di rumah, Jen yang asik menonton TV tidak menyadari kalau bocah berambut pirang yang ada di dalam tubuh Freddy datang untuk menjemput Abby. Mereka lantas berangkat menggunakan taksi dan sempat membuat sopirnya terkejut.
Pada waktu yang sama, Mike sudah berada di pos polisi, diselamatkan oleh Vanessa. Mike kemudian mengisahkan apa yang telah terjadi di dalam mimpinya. Mendengar itu, Vanessa memberitahu mereka ingin mengubah Abby menjadi boneka juga. Vanessa pun menceritakan, dulu polisi telah berupaya mencari anak-anak yang hilang itu, tetapi tidak pernah menemukan mereka. Dia mengungkapkan bahwa si penculik adalah orang yang cerdas, karena ternyata tubuh anak-anak itu disembunyikan di dalam boneka animatronik. Dan entah bagaimana, si penculik dapat mempengaruhi arwah anak-anak itu untuk mengikuti perintahnya. Vanessa lalu menunjukkan foto boneka kelinci kuning yang ia klaim sebagai si penculik dan merupakan ayahnya sendiri. Hal ini menjawab bahwa yang menculik Garrett adalah ayah Vanessa. Setelah pengungkapan itu, Vanessa menyiapkan sejumlah alat yang dapat digunakan untuk menyelamatkan Abby. Hanya saja Vanessa tidak bersedia ikut dengan alasan tidak sanggup menghadapi ayahnya. Begitu siap, Mike segera berangkat menuju Freddy Fazbear. Ia menyelinap masuk melalui ventilasi dan melihat Abby yang sedang dibawa oleh Chica ke sebuah ruangan. Karena itu Mike segera menuangkan air ke panggung, lalu menyetrum Freddy dan Bonnie yang ada di sana. Sementara Abby dibawa ke ruangan tempat sebuah boneka telah disiapkan. Namun ketika Chica hendak memposisikan Abby, Mike datang menyerangnya. Setelah melumpuhkan Chica, Mike segera mengajak Abby pergi. Tetapi di tengah pelarian, sebuah boneka menyerang Mike sehingga ia memerintahkan Abby mencari tempat bersembunyi. Dalam pertarungan, Mike akhirnya berhasil mengalahkan boneka tersebut. Di tempat berbeda, Abby melihat Foxy yang sedang mencarinya, jadi dia bergegas bersembunyi di tempat mandi bola. Beruntung, Vanessa datang menyelamatkannya. Di saat yang sama, boneka kelinci kuning akhirnya muncul ke hadapan Mike dan langsung menyerangnya. Kelinci kuning ini kemudian membangunkan Freddy dan teman-temannya. Manakala ia hendak menghabisi Mike, bersamaan dengan itu pula Vanessa muncul menghentikannya. Kelinci kuning ini lalu membuka topengnya, di mana terungkap ayah Vanessa tersebut adalah Steve, sang penasehat karir. Ketika siuman, Mike yang mengetahui kalau kelinci kuning itu mengendalikan para boneka, meminta Abby untuk mengubah gambar kelinci kuning yang ada di dinding agar menjadi jahat, berharap arwah anak-anak yang ada di dalam boneka menjadi sadar. Saat itu, Steve yang menganggap Vanessa telah mengkhianatinya dengan tega menikam putrinya tersebut. Lantas tepat setelah Abby selesai mengubah gambar si kelinci kuning menjadi jahat, para boneka tampak mulai berubah haluan. Dalam kondisi terdesak, Steve berupaya kembali mempengaruhi pikiran anak-anak. Namun, jika melepaskan boneka kecil untuk menyerang Steve, menyebabkan kunci pegas di dalam kostum yang ia gunakan mencengkram tubuhnya sendiri. Freddy dan kawan-kawan selanjutnya menyeret tubuh Steve. Sedangkan Mike dan Abby membawa Vanessa keluar dari tempat yang mulai hancur itu. Beberapa minggu berlalu, Abby tampaknya sudah bisa bersosialisasi dengan anak-anak lainnya, menyebabkan gurunya menjadi senang atas keberhasilan upaya yang Mike lakukan. Mike kemudian menjenguk Vanessa yang masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi koma dan berjanji akan berada di sana ketika dia siuman. Begitu kembali ke rumah, Abby mengungkapkan rasa rindunya terhadap Freddy dan teman-temannya, jadi mengajak Mike untuk mengunjungi mereka di lain waktu. Sementara itu di Freddy Fazbear, terlihat bocah berambut pirang mengurung Steve yang masih hidup dalam sebuah ruangan. Sedangkan di tempat berbeda, sopir taksi yang dulu dikejutkan oleh kemunculan sebuah boneka di dalam mobilnya, menyiratkan bahwa Freddy dan teman-temannya mungkin kini akan melakukan teror di luar kendali siapapun.
Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.